Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati buat menebus dosa kita. Jadi adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati dan pikiran. Kita mau sikap dalam doa sambil memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Adik-adik yang di rumah sikap dalam doa, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kamu memberkati Kak Juwita yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo, shalom. Ketemu lagi dengan Kak Ita hari ini di hari Jumat. Kenapa hari Jumat ya? Karena hari ini kita semua orang Kristen di dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus.
Nah, kita juga sama-sama akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dengan mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, diulang dulu cerita minggu lalu. Ayo, pasti udah tahu karena udah muncul di slide kan? Cerita minggu lalu judulnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ayat hafalannya apa yuk? Ada yang ingat nggak? Masa sih nggak ada yang ingat sama sekali? Gampang kan? Apa ayo? Akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi sama-sama. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Hari ini Kaita mau cerita seperti tadi Kaita bilang tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kaita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, pintar semuanya. Oke, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari di mana semua orang Kristen memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan cerita seperti apa kematian Tuhan Yesus. Tapi kita mau cerita dari awal dulu. Dari Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah udah cipta langit dan bumi, Tuhan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, siapa namanya? Ayo, ada yang tahu? Benar, Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di taman pintar. Adam dan Hawa tinggal di taman Eden. Nah, di taman Eden itu ada pohon pengetahuan. Pohon apa? Pengetahuan. Tapi Tuhan Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan itu. Tuhan Allah larang mereka. Celakanya si iblis menipu manusia. Si iblis menipu Hawa. Bilanglah dia, suruhlah dia Hawa itu makan buah dari pohon pengetahuan itu. Nah, si Hawa tertipu. Dia makan. Terus dia kasih lagi ke Adam. Adam makan juga. Akhirnya mereka berdosa karena mereka melanggar perintah Allah. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Allah bilang nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan, tapi mereka makan. Ya, akhirnya, adik-adik lihat tuh, hatinya jadi hitam. Ada tulisan dosa. Sebelumnya hati mereka putih, kudus. Artinya hati mereka kudus, nggak ada dosa. Tapi setelah mereka melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, hati mereka menjadi hitam, menjadi tidak kudus lagi atau berdosa. Nah, karena mereka berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Pergi ya, keluar dari Taman Eden. Nah, mereka menjadi terpisah dari Allah. Mereka tidak bisa bertemu Allah lagi karena mereka berdosa. Hati mereka hitam. Adik-adik tahu, kakak Ita kasih tahu. Manusia yang hatinya putih, yang kudus, itu tinggal di sorga. Di surga. Surga itu sebuah istana yang penuh dengan sukacita. Gak ada orang menangis. Di sana adanya orang senyum, orang bersukacita, orang memuji Tuhan. Gak ada rasa sakit, gak ada rasa lapar, gak ada rasa sedih. Pokoknya sukacita. Semua yang menyenangkan ada di surga. Tapi orang yang hatinya hitam tadi, yang berdosa, itu bakal dihukum di neraka. Nah, adik-adik, karena Adam dan Hawa berdosa melanggar perintah Allah, firman Tuhan bilang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak kita masih kecil, kita sudah punya dosa. Sekalipun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah berdosa. Kita juga demikian. Nah, kalau kita berdosa itu berarti kita akan menerima hukuman mati. Tapi kabar sukacitanya adalah kita nggak perlu takut. Karena sudah ada orang yang menggantikan kita.
akan menggantikan kita. Siapakah dia? Ada yang tahu? Lahirlah Tuhan Yesus di kota Bethlehem di Israel. Dialah yang akan menebus dosa manusia. Tuhan Yesus lahir, besar, terus melayani Tuhan. Dia mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan orang buta, orang yang sakit kusta, orang yang tuli. Bahkan terakhir, orang membangkitkan orang mati. Hebat banget kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tapi orang-orang yang gak percaya malah marah dan mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Adik-adik tahu enggak? Tapi pas Pilatus periksa-periksa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini gak bersalah. Yesus nggak bersalah. Pilatus bilang Yesus nggak bersalah. Jadi Pilatus nggak bisa hukum Tuhan Yesus. Pilatus akan membebaskan Tuhan Yesus. Pas Pilatus bilang, saya akan membebaskan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak di situ marah. Mereka berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Mereka berteriak seperti salibkan dia, salibkan dia. Mereka marah, mereka suruh harus bunuh Tuhan Yesus. Aduh, sedih banget hati ya. Akhirnya, ya sudahlah, Pilatus mengalah. Pilatus menyuruh tentara-tentaranya untuk mencambuk Tuhan Yesus. Cambuk petas. Adik-adik tahu itu sakit banget. Karena di ujung cambuk itu ada seperti besi kayak gini, besi yang kemudian akan membuat waktu dicambuk petas itu tertikam di badannya Tuhan Yesus, terus akan keluar berdarah. Aduh, sakit banget. Terus nggak cukup di situ aja, mereka paksa Tuhan Yesus untuk pasang memakai mahkota duri. Dipasang kruk, langsung darah-darah mengalir. Aduh, sedih banget. Adik-adik bisa lihat di gambar. Terus masih ada lagi, malah udah dicambuk, udah pakai mahkota duri, disuruh pikul kayu salib. Mereka harus pikul kayu salib, berjalan. Tuhan Yesus harus pikul kayu salib, berjalan menaiki bukit. Setengah matinya, tapi Tuhan Yesus lakukan itu semua, adik-adik. Dia nggak marah, dia nggak bersungut, dia berjalan terus pikul itu semua sampai di bukit yang namanya Bukit Golgota. Nah, udah sampai di situ, adik-adik tahu, bukan Tuhan Yesus istirahat, malah Tuhan Yesus kakinya dipaku, tangannya dipaku di kayu salib seperti ini. Coba semuanya seperti ini. Begitu aja, gak bisa ngapa-ngapain, dipaku, tak. Sakit banget nih, dia lihat tuh, dipaku semua. Kepala pakai mahkota duri, tangan dipaku, kaki dipaku, sangat sakit. Waktu udah tengah hari, udah jam 12-an kayak gitu, tengah hari, mestinya langit terang, langit malah jadi gelap. Teman-teman, Tuhan Yesus menangis sedih karena Tuhan Yesus disalibkan. Tapi orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka senang karena Tuhan Yesus disalibkan. Mereka bilang, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri nggak bisa. Mereka menghina Tuhan Yesus seperti itu. Sedih banget kan jadi Tuhan Yesus. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik udah berbuat baik sama orang itu, sudah tolong dia, sudah sembuhkan, sudah memberi makan dia, tapi malah dia menghina adik-adik. Kan menyakitkan ya, menyedihkan ya. Tapi adik-adik tahu Tuhan Yesus nggak marah sama sekali. Tuhan Yesus malah bilang, Bapa, ampunilah mereka. Tuhan Yesus nggak marah. Nah, Tuhan Yesus rela disalibkan supaya adik-adik, kakak Ita, kita semua bisa masuk surga. Tuhan Yesus rela disalibkan. Akhirnya pada jam 3 sore Tuhan Yesus meninggal, mati. Tuhan Yesus mati. Dan mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Teman-teman dan keluarganya sangat sedih. Mereka semua menangis kehilangan Tuhan Yesus. Ada yang ketakutan. Semua sedih sekali. Tiba-tiba di hari yang ketiga, ada apa ya? Ada apa ya di hari ketiga? Rahasia. Karena ini hari Jumat, ini hari pertama. Lalu hari Sabtu hari kedua dan hari Minggu adalah hari ketiga. Nah, hari ketiga ada sesuatu yang terjadi, tapi masih rahasia. Adik-adik harus tunggu sampai hari Minggu. Nanti Kak Lilis akan menceritakan buat adik-adik apa yang akan terjadi di hari ketiga. Oke? Kak, Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita bisa masuk surga, adik-adik.
agar adik-adik, kakak Ita, kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati, ganti adik-adik di kayu salib, sehingga adik-adik tidak akan dihukum waktu adik-adik percaya kepada Tuhan. Kakak Ita juga, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan. Ingat, adik-adik, sampai besar nanti adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus sudah mati satu kali untuk dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak taat kepada papa mama, kita suka berantem, tapi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun, maka Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Jadi setiap kali adik-adik merasa adik-adik, ya ampun aku udah nakal, aku harus minta ampun, datang, Tuhan ampuni saya. Tapi bukan main-main, serius. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampuni, karena Tuhan Yesus sayang adik-adik, sayang kakak Ita, bahkan sayang semua orang. Jangan lupa ya, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa kita. Kita berdoa ya, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita doakan adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus yang paling baik, yang sudah mati bagi kami berterima kasih. Terima kasih karena sudah mencintai kami, terima kasih karena sudah mati buat kami, terima kasih karena sudah menggantikan kami untuk dihukum. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami sudah dengar firman Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus, di mana saja mereka ada saat mereka mendengarkan firman ini, Roh Kudus memberikan mereka pengertian, sehingga mereka mengerti firman ini dari kecil sampai mereka dewasa nanti. Mereka tetap ingat bahwa Engkau juru selamat kehidupan mereka. Apapun yang akan mereka alami, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan terus menjaga jiwa mereka. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang pasti menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan, tapi hamba berdoa biar kasih karunia Allah menjadi bagian anak-anak ini Tuhan. Dari mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka akan hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadi generasi yang berbeda, sebab Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami, memberkati kota kami, bahkan memberkati bangsa dan negara kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Nanti jangan lupa hari ketiga apa yang akan terjadi. Kita tunggu pada hari Minggu diceritakan oleh Pak Luis ya. Bye-bye semua. Tuhan Yesus memberkati.